Kalau menurut saya, satu adalah motif ekonomi, yang itu berimplikasi pada mengangkat ekonomi mereka. Jadi menurut saya pertama adalah masalah ekonomi. Lalu yang kedua adalah masalah strata sosial. Karena sebelumnya mungkin di negaranya mereka bukan siapa-siapa, tapi begitu dibawa ke Indonesia oleh Belanda, oleh VOC, mereka dianggap warga kelas 2. Setelah kelas 1 Eropa, mungkin Yaman, India, Arab, Cina sebagai kelas 2. Baru Indonesia sebagai kelas 3 atau Irlanda. Maka apapun yang mereka sabdakan, apapun yang mereka inginkan, pasti akan diusahakan dengan semaksimal mungkin untuk bisa menyenangkan, untuk bisa membuat mereka bahagia, dan harapan zuriatnya Kanjeng Nabi itu bahagia, maka Kanjeng Nabi pun akan berkenan dan memberikan syafaat. Itu motif spiritual, niat baik daripada warga Pribumi Nusantara. Lihat itu bahwa mereka para habib ini tuh merasa khawatir ya, atau ketakutan sekali bila dalam sosial kehidupannya itu setara, atau bahkan mungkin tidak bisa ikut bersaing dalam menerapkan hidupnya di Indonesia. Paling menimbulkan tanda tanya ke saya itu adalah kenapa sih habib itu sangat kekeh gitu ya, sangat gigih gitu mempertahankan bahwa mereka itu zuriat Rasulullah gitu. Itu sangat gigih sekali. Apakah karena kalau dia runtuh sebagai zuriat Rasul, zuriat Kanjeng Nabi, ya kita percaya itu sudah terjadi, makanya kita nggak perlu diskusikan. Tapi di kalangan di luar sana yang ada di masyarakat, mereka tuh masih gigih berkampanye bahwa mereka itu zuriat Nabi. Itu kenapa gitu? Ada yang mau mengemukakan pendapat tidak? Kenapa mereka itu gigih sekali gitu mempertahankan bahwa saya itu zuriat gitu? Kenapa? Apakah karena rasa malu? Atau jangan-jangan memang ada motif karena dapat sebagai julukan zuriyah kan punya otoritas, hubungannya dengan kuasa. Kekuasa itu tidak hanya kuasa dalam pengertian politik, tapi kuasa dalam bidang ekonomi, kuasa dalam bidang kebudayaan, kuasa dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan atau pengajaran gitu. Nah itu semua kan kalau disingkat katakan mendatangkan manfaat-manfaat yang besar gitu. Nah barangkali teman-teman atau dulur-dulur punya pandangan terkait hal itu. Ayo silakan Kak. Kenapa gigih sekali gitu loh? Oke, baik. Mungkin ini pandangan saya ya, mungkin belum lengkap, tapi paling tidak mungkin sebagian bisa saya sampaikan sebagian apa yang telah saya tangkap. Sebenarnya sudah terjawab tadi yang disampaikan oleh Kang Cus. Kalau menurut saya, satu adalah motif ekonomi. Karena dengan kedudukan sekarang di mata masyarakat, asumsinya adalah masyarakat sekarang ini belum tahu bahwa mereka itu bukan zuriat, mereka itu punya hak-hak yang spesial, yang itu berimplikasi pada mengangkat ekonomi mereka. Jadi menurut saya pertama adalah masalah ekonomi. Lalu yang kedua adalah masalah strata sosial. Karena sebelumnya mungkin di negaranya mereka bukan siapa-siapa, tapi begitu dibawa ke Indonesia oleh Belanda, oleh VOC, mereka dianggap warga kelas 2. Setelah kelas 1 Eropa, mungkin Yaman, India, Arab, Cina sebagai kelas 2. Baru Indonesia sebagai kelas 3 atau Irlanda. Itu yang mereka pertahankan, mereka menganggap kelas yang spesial daripada warga pribumi asli. Dan itu membawa dampak-dampak ekonomi bagi mereka. Apalagi orang Nusantara yang sangat menghormati kepada Kanjeng Nabi, ada orang yang mendeklarasikan bahwa mereka adalah zuriat turunan Kanjeng Nabi, dan karena suudunnya para kiai-kiai kita yang kita panuti,
mereka dengan suudzon meyakini mereka sebagai dzurriyyat, maka apapun yang mereka sabdakan, apapun yang mereka inginkan, pasti akan diusahakan dengan semaksimal mungkin untuk bisa menyenangkan, untuk bisa membuat mereka bahagia, dan harapan dzurriyyatnya Kanjeng Nabi itu bahagia, maka Kanjeng Nabi pun akan berkenan dan memberikan syafaat. Itu motif spiritual, niat baik pada warga Pribumi Nusantara. Karena suudzonnya tadi, husnudzonnya tadi. Kalau saya baru itu saja, mungkin masalah ekonomi dan juga masalah untuk mempertahankan strata sosial. Karena begitu mereka kehilangan strata sosial itu, saya yakin secara ekonomi mereka pun pelan-pelan akan lumpuh, akan ludes, akan layu, akan sama dengan kita semua. Kalau mereka memang berkualitas, maka akan bisa bersaing dengan warga negeri. Kalau ternyata cuma mempertahankan seperti sekarang, saya yakin pelan-pelan setahap demi setahap mereka mungkin akan terpuruk jika tidak mau introspeksi diri dan tidak menyadari dan bersatu bahwa mereka bagian dari warga bangsa Indonesia. Itu saja. Silakan teman-teman yang lain. Dari saya mungkin ada penambahan sedikit, yaitu dari perkembangan sampai hari ini, saya melihat itu bahwa mereka para habib ini tuh merasa khawatir ya, atau ketakutan sekali bila dalam sosial kehidupannya itu setara, atau bahkan mungkin tidak bisa ikut bersaing dalam mempertahankan hidupnya di Indonesia, karena dia terdibawa dari negeri asalnya yang dulunya itu memang mungkin dia alami sangat menderita ya buat dirinya. Terus dia dibawa ke Indonesia, dipekerjakan, dia hidup yang lebih layak, dan sampai sekarang hidupnya dimuliakan oleh para pecinta-cintanya. Maka kekhawatiran itu ada pada dirinya dari setiap statement Habib ini. Itu kekhawatiran dan ketakutan karena tidak bisa bersaing secara wajar ya, secara alamiah. Saja tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari. Ya, jadi bisa disimpulkan kenapa Kebibul ini selalu gigih mempertahankan klaimnya bahwa mereka adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Karena mereka khawatir betul ketika tidak ada otoritas kenabian atau dzurriyyah, maka mereka tidak bisa bersaing dalam kehidupan modern ini. Sehingga itu menjadi hal yang sangat krusial gitu ya untuk mereka pertahankan. Sebenarnya kasihan sih kalau menurut saya, mereka itu dalam teori sosiologi itu kayaknya sudah masuk jebakan kemiskinan gitu. Jadi ada teori poverty trap, itu biasanya dari poverty culture. Nah, jangan-jangan mereka kebib itu karena lama sekali dijajah dari dinasti-dinasti Islam begitu ya, sampai kepada Ottoman, terus kemudian jatuh ke Inggris. Mereka itu kan bangsa babu gitu ya. Jadi mentalitas babu itu begitu mereka keluar menjadi bisa dihormati, sehingga mereka perlu membabukan orang lain gitu untuk menjadi unggul dan tinggi. Kere munggah bale istilah orang Jawanya. Nah itu Lasnu Jakarta Raya kayaknya sudah punya kesimpulan terhadap mengapa begitu gigih mereka mempertahankan. Karena faktor-faktor itu tadi, kere munggah bale atau Petro dadi rojo. Nah itu. Jadi sebenarnya kita ketawain aja mereka itu.